Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kita jumpa kembali dalam pelajaran IPS pada pertemuan yang kelima. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan tentang kegiatan ekonomi berdasarkan pengelolanya. Secara umum, pembagian pengelola dibagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang dikelola oleh perseorangan atau sendiri. Nah, kegiatan perseorangan ini biasanya lebih bersifat kecil dengan modal terbatas. Nah, semua modal pengelolaan atau keuntungan itu betul-betul dikelola oleh sendiri. Sebagai contoh, perdagangan kecil. Nah, kita bisa melihat di lingkungan kita sekitar, baik itu warung-warung kelontong, pedagang-pedagang eceran, pedagang-pedagang keliling, atau pedagang-pedagang asongan. Nah, mereka betul-betul mengelola sendiri dan keuntungannya untuk sendiri juga. Kemudian contoh yang lain adalah jasa perseorangan. Nah, jasa perseorangan dikelola sendiri, melayani konsumen dalam bentuk yang terbatas. Contoh, jasa mesin fotokopi, atau mungkin jasa cukur, jasa sopir panggilan, dan lain-lain. Kemudian contoh yang lain adalah pertanian, yaitu pertanian yang kecil, sehingga pertanian itu betul-betul dikelola oleh sendiri, dan hasilnya pun untuk dirinya sendiri. Contoh yang lain adalah industri. Nah, biasanya industri-industri yang dikelola sendiri itu lebih bersifat industri rumah tangga. Contoh yang terkenal di Purwokerto, industri keduk goreng, industri mendoan, dan lain-lain. Anak-anakku semua yang semoga dirahmati Allah, untuk kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok atau bersama-sama. Nah, kegiatan kelompok ini biasanya memiliki modal yang lebih banyak dan juga keuntungan yang lebih banyak pula. Nah, baik dari modal, pengelolaan, atau keuntungan itu dikelola secara bersama-sama. Nah, contohnya yang pertama adalah perusahaan firma. Firma merupakan perusahaan yang dimiliki sekurang-kurangnya oleh 2 orang atau lebih. Nah, dari 2 orang ini mengeluarkan modal, mengelola, dan keuntungannya pun dibagi secara bersama. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah persekutuan komanditer, atau lebih dikenal dengan CV. Nah, CV ini lebih meningkat lagi daripada firma. CV dimiliki sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih. Namun, pada CV, untuk pemodal tidak hanya dari pemiliknya, tetapi juga dari penanam modal. Nah, modal ini dibagi menjadi 2, modal yang aktif dan modal yang pasif. Modal aktif itu berasal dari pemilik yang mengelola. Kemudian modal pasif berasal dari orang lain yang ikut menanamkan modal di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah PT, atau kepanjangannya adalah perseroan terbatas. Nah, PT ini lebih luas daripada CV. Tidak hanya modal berasal dari pemilik, tetapi juga dari proses penjualan modal atau sering disebut saham. Nah, penjualan saham ini bersinggungan dengan pasar-pasar modal seperti Bursa Efek di Jakarta ataupun di Surabaya. Kemudian yang selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, dari namanya saja sudah menyinggung tentang negara, maka BUMN
merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contoh yang sering kita lihat seperti PT KAI atau Kereta Api Indonesia, PT Pelni, PT PLN, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau koperasi itu lebih bersifat mensejahterakan anggotanya. Maka modal yang diperoleh itu berasal dari iuran atau simpanan para anggotanya, baik itu simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela. Nah, itu contoh-contoh dari perusahaan yang dikelola secara kelompok. Demikian pelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil makna dari kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sendiri maupun secara kelompok. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya besok menjadi orang yang sukses, sukses dunia dan sukses akhirat. Dan Ustadz pesan, ketika kalian menjadi orang yang sukses secara dunia, tolong bekerjalah dengan sungguh-sungguh, yang halal, dan tujuan mencari ridho Allah. Maka setelah sukses, kalian perhatikan umat-umat di sekitar dan kalian ikut terlibat untuk membangun umat ini. Demikian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum